Saudara, Kepolisian Daerah Kalimantan Timur resmi menetapkan supir truk tronton yang menabrak puluhan kendaraan sebagai tersangka. Kepolisian juga akan memeriksa perusahaan pemilik truk akibat dugaan kelalaian pemeliharaan kendaraan. Situasi lalu lintas di Simpang Muara Rapak, Balikpapan, Kalimantan Timur yang semula lancar berubah menjadi tragedi pada Jumat pagi. Sebuah truk tronton bermuatan peti kemas seberat 20 ton tiba-tiba menabrak 6 mobil dan belasan sepeda motor yang berhenti di lampu lalu lintas. 4 orang meninggal dunia dan belasan orang terluka. Di antara para korban, seorang anak berusia 4 tahun selamat dari kecelakaan maut ini, namun kedua orang tuanya masih dirawat intensif di rumah sakit. Saya menjenguk untuk ayahnya di Rumah Sakit Wonorejo yang memang kondisinya sedang luka berat. Kemudian kami datang ke sini untuk melihat kondisi anak Askar. Hasil pemeriksaan awal dari pihak dokter dan juga dari pihak perlindungan anak, bahwa anaknya dalam kondisi yang sehat, baik, tetapi istirahat karena mungkin mengalami traumatik akibat kejadian. Pihak RSUD Kanujoso Jatwiwowo mengonfirmasi 4 orang meninggal akibat kecelakaan beruntun ini, 1 orang masih kritis dan 3 orang akan menjalani operasi. Jadi total jenazah yang ada di RSKD itu ada 4, kemudian yang dipulangkan ke 5, 8 itu masih dirawat di sini. Dari 8 orang ini 1 masuk ke ruang ICU dalam kondisi kritis. Tadi sudah mendapatkan penanganan yang terbaik lah dari rumah sakit ya, pelayanan maksimal. Kemudian untuk yang 3 korban menjalankan operasi dan otomatis setelah operasi pasti akan dirawat di ruang perawatan. Hasil penelusuran tim riset Kompas TV tercatat sedikitnya 13 kasus kecelakaan terjadi di Simpang Muara Rapak sejak tahun 2009 hingga 2022. Korban meninggal tercatat sebanyak 9 orang dan puluhan orang terluka. Sopir truk tronton yang diduga melanggar larangan melintas di lokasi kecelakaan telah ditetapkan sebagai tersangka. Kapolda Kalimantan Timur, Irjen Imam Sugianto, menyebut pihak perusahaan pemilik truk juga akan diperiksa atas dugaan kelalaian pemeliharaan kendaraan. Sudah diamankan. Tersangka. Kita akan tindak tegas pemilik trailer manakala ada pelanggaran, mereka tidak tertib untuk melakukan pengecekan kelaikan kir ya, dalam hal ini kir, kelaikan kendaraan untuk beroperasional di jalan umum. Dari keterangan tersangka, dugaan sementara penyebab kecelakaan ini dipicu rem blong. Untuk menyelidiki penyebab kecelakaan, Korlantas Polri menerjunkan tim Traffic Accident Analysis mendukung kepolisian Balikpapan dan Kalimantan Timur. Tim Liputan, Kompas TV. Lalu bagaimana kondisi terkini para korban kecelakaan beruntun di Simpang Muara Rapak, Balikpapan? Kita akan sapa jurnalis Kompas TV Paulina Jaru di Rumah Sakit Kanujoso Jatiwibowo. Paulina, selamat sore. Total ada berapa korban yang masih dirawat hingga sore ini, Paulina? Baik, Livi dan juga saudara, total yang dirawat hingga sore ini di Rumah Sakit Umum Kanujoso Jatiwibowo, ini ada sekitar 8 orang. 7 orang, termasuk 3 orang yang tadi siang menjalani operasi, kini sudah berada di ruang rawat inap, ruangan flamboyan di RSKD. Sementara 1 orang yang tadi siang kritis berada di ruang ICU, saat ini berada di ruang operasi dan sedang menjalani operasi begitu, Lesi. Sedangkan untuk 4 orang yang meninggal dunia, ini 1 orang tadi siang orang Balikpapan, warga Balikpapan maksud kami, ini sudah dibawa oleh pihak keluarga dan dimakamkan. Sedangkan untuk 3 orang lainnya, tadi sekitar pukul 14.30 juga sudah dibawa oleh pihak perusahaan tempatnya bekerja melalui yayasan langsung menuju ke Bandara Pinggan Balikpapan untuk dibawa pulang ke keluarganya di Serang, Banten dan juga Cilacap. Paulina, adakah pihak dari pemerintah kota ataupun pihak dari perusahaan pemilik truk tersebut yang kemudian ikut menjenguk para korban di sana? Untuk dari pemilik truk, kami belum mendapatkan informasi terkait itu, Lisi. Tapi tadi untuk tampak berseragam itu memang dari pihak perusahaan, dari korban atau jenazah yang meninggal dunia. Sementara untuk apakah itu dari perusahaan yang memiliki truk kontainer itu belum kami mendapatkan informasi terkait hal itu, Lisi. Baik, Paulina Jaru, terima kasih, jurnalis Kompas TV langsung dari Balikpapan.
Saudara, kecelakaan lalu lintas di Simpang Muara Rapak, Balikpapan, Kalimantan Timur bukan baru kali ini terjadi. Di lokasi yang sama, tercatat ada 13 kecelakaan lalu lintas. Sejauh mana pengawasan, peraturan yang sudah diberlakukan, dan solusi dari pemerintah setempat? Kita akan sapa Kabid Humas Polda Kalimantan Timur, Kombes Yusuf Sutejo. Selamat petang. Selamat malam, Mbak Livi. Baik, Pak Yusuf, sejauh ini seperti apa kronologi yang sudah didapatkan pihak kepolisian berdasarkan dari olah tempat kejadian perkara? Ya, perlu kami sampaikan di sini bahwasannya dilakukan olah TKP tadi pagi awal ya, itu didapat penjelasan bahwasannya truk tronton tersebut tidak dapat mengendalikan kecepatannya. Jadi pada saat turunan dia sudah berusaha melakukan pengereman, namun ternyata remnya tidak berfungsi dengan baik. Dan dia sudah berusaha untuk mengurangi laju kendaraan dengan cara menggunakan engine brake, memindahkan persneling dari gigi tinggi ke gigi rendah. Itu pun tidak dapat mengurangi kecepatannya karena kondisi menurun dan beban yang dibawa cukup berat, sekitar kurang lebih 20 ton oleh truk tronton tersebut. Ini ada kemungkinan kelebihan tonase sampai kemudian remblong atau memang pemeliharaan kendaraan yang tidak optimal? Jadi baru kita dapat ini data terbaru dari pemeriksaan kendaraan tersebut. Ternyata kir yang tertera di bodi bak kendaraan tersebut itu masa berlakunya sampai 2015. Oke. Nah, sementara kami masih menunggu buku kir yang dimiliki oleh pemilik truk, dan ini masih kita upayakan. Kalau yang tertera di bak truknya itu 10 April 2015 itu masih berlakunya. Pak Yusuf, bagaimana dengan pihak perusahaan pemilik truk? Apakah sudah dipanggil? Karena kan kabarnya si supir sudah jadi tersangka ya? Ya, pemanggilan kepada pemilik truk sudah dilakukan, tinggal menunggu nanti kehadirannya. Kalau supir sudah jelas sebagai tersangka dan sudah kita tahan. Baik, Pak Yusuf, ini kan dari apa yang saya baca, kabarnya ini di lokasi yang sama sudah terjadi sekitar 13 kali kecelakaan. Di jalan ini juga sebenarnya truk tidak boleh melintas karena harusnya pukul 6 sampai pukul 9 malam, koreksi saya kalau salah. Truk seharusnya tidak boleh atau kendaraan berbodi besar tidak boleh lewat jalan tersebut. Tapi kemudian ini terjadi pada hari ini dan terjadi kecelakaan. Adakah faktor kelalaian di sini? Saya rasa bukan kelalaian, tapi memang ini kesengajaan si supir ya. Dia takut terlambat sampai ke tempat tujuan, sehingga dia potong kompas. Dia harusnya berputar dengan jalur ring road, tapi dia masuk ke kota yang tidak boleh ruas jalan tersebut dilewati. Sudah ada peraturan wali kota Balikpapan, biasanya kendaraan tersebut, jalan tersebut tidak boleh dilewati oleh kendaraan berat dari mulai jam 6 pagi sampai 21.00. Tapi biasanya ini hanya berupa himbauan, palang, atau memang tidak ada penjagaan biasa tiap hari, Pak? Kejadian itu 6.15, Mbak. Jadi memang masih pagi, anggota kita juga masih dalam perjalanan menuju pos penjagaan. Karena kalau dilihat di situ kan di kamera CCTV itu ada pos penjagaan di situ. Oke. Baik, Pak, kalau kita lihat dari 13 kali kecelakaan, kemudian banyak memakan korban sampai warga bilang ini sudah menjadi bisa dikatakan, bisa dijadikan seperti kayak sudah biasa terjadi kecelakaan di sana sampai sekarang korbannya begitu banyak. Apa evaluasi dari pihak kepolisian? Apa yang harus kemudian diperbaiki ke depannya? Kita akan berkoordinasi dengan stakeholder terkait untuk melakukan penjagaan di ruas jalan sebelum masuknya ke ruas jalan Simpang Muara Rapak tersebut. Jadi nanti ke depannya kita akan berkoordinasi kembali. Kalau aturan sudah jelas, Mbak. Aturan tidak boleh melintasi itu di siang hari. Baik, Pak Yusuf, ini saya kembali tadi soal KIR. Ini menarik karena Anda katakan ini terakhir tahun 2015. Artinya kendaraan tidak layak beroperasi atau seperti apa, Pak Yusuf? Terkait layak atau tidak beroperasi itu nanti pembina fungsi teknis ya Mbak yang berhak untuk menjawabnya karena terkait dengan pemeriksaan KIR-nya sendiri. Nanti kita berkoordinasi lagi dengan stakeholder terkait yang berwenang untuk mengeluarkan KIR-nya Mbak. Baik, pasca kejadian ini adakah koordinasi dengan pihak pemerintah kota setempat untuk kemudian mencarikan solusi apakah memang harus dibuat flyover atau semacamnya Pak Yusuf?
Untuk sementara Polda Kaltim yang dilakukan oleh Pak Kapolda juga tadi langsung berkoordinasi dengan Pak Wali Kota untuk bisa berkoordinasi agar ruas jalan tersebut bisa lebih baik penataannya. Lalu bagaimana dengan katakanlah kesehatan si supir ketika tadi terjadi kecelakaan, pasca kecelakaan sudah diperiksa, tidak adakah kemudian kemungkinan sopir lalai karena mengkonsumsi obat ataukah mabuk atau semacamnya, tidak ada ya Pak? Sementara tidak ada, sudah diperiksa oleh dinas kesehatan kita, oleh BPJS kita, dilakukan pemeriksaan awal, tidak ada indikasi ke sana. Baik, terima kasih telah bergabung bersama kami. Kabid Humas Polda Kalimantan Timur, Kombes Yusuf Sutejo. Tadi informasinya supir sudah ditetapkan sebagai tersangka. Terima kasih Pak Yusuf.